Orang ini sangat bisa berpura-pura, punya mobil mewah tapi tidak memakainya, tapi mengendarai mobil kecil. Yang lebih parah adalah, tiap hari menyamar menjadi pelayan restoran, mencari konsumen untuk melakukan pembayaran, sama sekali tidak ada yang menyadari. Ini adalah trik sederhana. Ia menipu orang hingga jutaan. Bagaimana ia bisa menemukan peluang ini? Tetap harus berterima kasih kepada seorang pemabuk. Hari itu, ia pergi membeli alkohol. Ia memakai jas hitam, dan dikira pelayan oleh seorang pemabuk, dan menyuruhnya untuk menghitung pembayaran. Pelayan tidak memedulikannya, segera membeli alkohol dan pulang ke rumah. Tapi di saat ia mau keluar, pemabuk itu menghampirinya lagi, dan ingin memberikannya uang untuk bayar. Bahkan berkata, "Jadi pelayan juga baik. Apa yang membuatmu malu untuk mengakuinya? Pelayan mana yang tidak berpenghasilan lebih dari 10.000 yuan per bulan? Uang ini kamu terima." Pada akhirnya pria itu pun pergi, dan masuk ke dalam mobilnya. Ia membawa alkohol, menghadiri acara reuni kelas. Baru masuk, temannya langsung mengiranya seorang pelayan. Dengan tersenyum, ternyata pria itu kesal. Pelayan di sebelahnya juga terkejut. Apakah orang baru telah datang? Pria itu melihatnya. Para temannya sudah berhasil, dan melihat dirinya tamat dari kuliah. Tidak ada yang berhasil membuka sebuah toko buku. Juga tidak ada penghasilan. Menjadi orang yang gagal. Tapi perempuan yang ia sukai tidak peduli. Dengan inisiatif memanggilnya, ia mengira kesempatannya telah datang. Dengan cepat ke toilet untuk merapikan diri. Tiba-tiba, ia menemukan wanita itu di belakangnya. Tidak tahu ingin melakukan apa. Mungkin tidak bisa lihat. Saya punya istri. Dengan cepat ia keluar, dan menemukan wanita itu di luar pintu. Ternyata tadi itu hanyalah halusinasinya. Kemudian wanita itu bertanya ia datang dengan mobil apa. Ia juga tidak berani mengatakan ia datang dengan mobil kecilnya. Dengan cepat mencari alasan untuk pergi. Kemudian diam-diam memasang tali di truk, untuk menarik mobilnya pergi. Ia yang pulang ke rumah. Akhirnya sadar, hidupnya tetap harus mantap. Lagi pula, milik sendiri. Perlu kaki untuk memulai. Hari ini ia datang ke restoran untuk mengubah dirinya. Di saat pelayan tidak ada, ia mengeluarkan buku kecil, dan menyamar menjadi pelayan untuk melakukan pembayaran. "Tuan, ini harganya berapa?" 16,5 yuan. "Berikan aku 16 yuan saja." Sebelum pergi, ia bahkan memberikan pelayan yang sedang telepon sebuah tips. Di perjalanan pulang, tiba-tiba melihat di belakang ada polisi. Ia mengemudi semakin kencang. Ia mengemudi semakin kencang. Sebenarnya polisi hanya ingin lewat. Saat ia pulang ke rumah, dengan manis, langsung berkata ke istrinya, mengatakan ia mengambil pekerjaan sebagai pemain biola. Penghasilannya melebihi ribuan bukanlah mimpi. Harus tahu bahwa dia tidak bisa bermain biola. Ia mengunci diri di kamar lalu memainkan biolanya. Sebenarnya musik biola itu berasal dari rekaman. Setelah berhasil membohongi istrinya, ia segera membawa biolanya keluar. Dan kebetulan bertemu dengan tetangga yang juga membawa biola. Kemudian tertawa, "Punyamu terlalu kecil." Si pria tidak memedulikannya. Mau dipukul hingga mati pun ia tidak akan mengakui. Ini untuk anak-anak. Setelah sampai di restoran, dan mencari targetnya, dengan cepat melepaskan biolanya, dan mengeluarkan buku kecil untuk memulai aksinya. Setelah mengumpulkan uang ia pun kabur. Biola terjatuh, tapi tidak ada yang menyadarinya. Setelah ia berhasil membohongi, dengan cepat pergi ke restoran di seberang. Tapi baru saja masuk, langsung menyesal. Orang di sini semuanya ribut untuk membayar. Ia pun menjadi sangat sibuk. Ada seorang konsumen sudah tidak sabar. Lain kali bisa tidak cepetan. Tangan pun kaku. Kemudian mengeluarkan 500 yuan. Menyuruhnya untuk memberikan kembalian. "Tunggu sebentar ya, aku akan cari kembalian." Ia mencari-cari kemudian keluar, lalu dengan cepat kabur dengan mobilnya. Orang ini sedikit pecundang. Dengan menyamar, ia melihat waktu masih pagi, kemudian mencari lagi restoran lainnya. Ia menemukan, ternyata restoran ini ada ruangan privasi. Di saat pelayan sedang asik obrol dengan pacarnya, ia mulai beraksi. Ia menyadari orang yang berada di ruangan itu adalah pengacara. Ia menerima 1000 yuan, lalu langsung pergi. Tak disangka, pengacara itu menarik tangannya. Ternyata pengacara begitu sungkan kepadanya. Ia ingin memesan tempat ini lagi untuk bulan depan. "Kamu bisa pesankan kan?" "Tidak perlu. Tidak perlu sungkan." Dengan cepat pria itu pergi. Pelayan yang asli datang. Pengacara pun langsung bingung. "Tadi sudah bayar. Kenapa harus bayar lagi?"
Tidak mungkin, di restoran ini cuma aku pelayannya. Apakah kamu bingung? Pengacara merasa kacau. Tadi itu siapa? Ada seorang pria datang ke sini dan melakukan pembayaran. Tapi kamu tidak ada bayar. Sedangkan di sisi pria tetap lanjut mencari restoran lain. Tapi di saat parkir, tidak hati-hati menabrak mobil di depannya. Dan pemilik mobil itu adalah pelayan di restoran ini. Si pria demi tidak ingin ganti rugi, ia sengaja melihat kartu nama pelayan, kemudian mencari nomor telepon restoran, lalu dengan cepat keluar untuk menelepon restoran, mengatakan dirinya adalah orang penting. Mobilmu sudah menghalangi jalan, segera dipindahkan. Pelayan itu terkejut dan langsung memindahkan mobilnya. Dengan begitu, ia tidak perlu ganti rugi lagi. Kemudian di saat ia bekerja di toko buku, pelayannya berkata, dalam waktu dekat ini berita memberitakan, ada seorang yang pura-pura menjadi pelayan, kemudian menipu uang. Kenapa bisa mirip denganmu? Setelah pria itu mendengar hal itu, ia ketakutan. Kemudian ia berdandan. Keesokannya, ia menggunakan rambut palsu. Melihat seorang wanita tua yang buru-buru untuk naik kereta api, kemudian ia pergi untuk melakukan pembayaran. Tapi di saat wanita itu ingin pergi, ia dipanggil oleh pelayan, menyuruhnya untuk bayar. Aku sudah bayar. Kalau aku kasih kamu uang lagi, aku sudah tidak ada uang untuk membeli tiket kereta api. Pria itu lebih parah. Ia membantu wanita itu menjadi saksi, mengatakan wanita itu beneran sudah bayar. Tapi pelayan terus tidak ingin membiarkannya pergi. Kemudian pria itu pun membantu si wanita untuk bayar, bahkan membantunya untuk pergi naik kereta api. Setelah pulang ke rumah, ia menyimpan uangnya di bawah kasur. Istri dan paman melihat ia yang tiap hari pulang larut malam. Sebenarnya kerja apa? Agar tidak ketahuan, ia menyuap si pelayan restoran, band di restoran, bahkan menyuap penonton. Lalu di depan si paman, memperlihatkan aksinya bermain biola. Para pelayan lainnya pun ikut membantu. Tapi mau sampai kapan? Ia menyewa orang untuk memberikannya uang. Sang paman akhirnya mengerti. Ternyata pria itu mendapatkan uang dengan cara itu. Saat itu ia datang ke depan seorang pria, tapi orang itu tidak memberikannya uang. Cepat berikan aku uang. Dan tidak hati-hati, ia memecahkan gelas. Ternyata orang ini bukan yang ia suap. Ia melihatnya dengan kesal. Pada akhirnya tidak berhasil. Ia membawa pergi istri dan paman. Kemudian ia berusaha dan membeli mobil baru. Tapi ia tidak menggunakannya, malah tetap menggunakan mobil kecilnya. Kemudian mengganti mobil baru. Ia memberitahu istrinya. Seterusnya ia melakukan hal itu untuk rendah hati. Setelah berkata seperti itu, ia kembali datang ke jalan untuk menipu orang. Ia mengganti baju pelayan. Di saat bersiap untuk bayar, orangnya hilang. Tak disangka bertemu dengan manajer. Kebingungan. Selain itu, orang baru tidak boleh melakukan pembayaran. Menyuruh si pelayan untuk pergi mengantar minum. Dan ia benar melakukannya dengan baik. Kelihatannya tidak berhasil menipu. Keesokannya ia berangkat pagi-pagi. Tak disangka sekumpulan turis datang memberikannya 90.000 yuan uang penginapan. Bukannya sebentar lagi terbang. Tapi saat itu, tetangga menyadari si pria. Wah, sudah membeli mobil baru ya? Kamu sudah gila? Lihat dirimu. Salah orang. Dengan cepat ia pergi. Di tengah jalan mobilnya mogok, dan hanya bisa jalan kaki. Di perjalanan, ia bertemu dengan sekeluarga yang sedang mengadakan acara nikah. Ia baru masuk. Seorang manajer langsung datang dan berkata, jangan pernah memberikan uang kepada orang asing. Bila ingin bayar harus mencarinya. Setelah manajer pergi, ia langsung berdiri dan mengikuti cara bicara si manajer. Tapi pemilik acara berkata, bayar ke kamu saja. Kalian sangat bisa bercanda. Tapi ia masih memiliki satu permintaan. Pria itu harus foto bersama dengannya. Si pria lumayan pintar. Saat foto ia membuat mukanya menjadi jelek, dan kemudian masuk koran. Sama sekali tidak ada yang mengenalnya. Hari itu, ia mengendarai mobil barunya dan bertemu tetangganya lagi. Tetangga memperlakukannya seperti orang lain, mengatakan ia mirip dengan si pria, dan ingin membawanya ke rumah si pria untuk mengenalinya. Tidak lagi, ia hanya bisa pergi mengetuk pintu. Di saat istri melihatnya, ia berpura-pura tidak mengenalnya. Si istri langsung menamparnya. Berpura-pura apa? Tidak ada waktu untuk bermain denganmu. Tetangga pun tertawa. Lihat, sudah kubilang kalian berdua sangat mirip. Berkata si pria menyamar menjadi pelayan. Juga ketahuan, restoran membiarkannya. Pasti beberapa restoran sudah membuat rencana
Hari itu di saat ia ingin melakukan pembayaran, di belakangnya ada sekelompok orang yang mengikuti. Ia membalikkan badan. Orang itu berpura-pura duduk. Ia melihat ada orang yang datang. Dia juga duduk. Semuanya saling menatap. Si pria melihat tidak baik. Ia langsung kabur. Semua pelayan mengejarnya. Semua yang mendengar pelayan palsu muncul. Semua pelayan restoran langsung lari dan mengejarnya. Ia adalah pria tua, tapi ia masih bisa melepaskan samarannya, bahkan berteriak. Pelayan palsu lari ke belakang. Kemudian ia bergabung dengan pelayan itu. Bukankah itu melelahkan, bocah bodoh? Saat itu, pria itu berteriak lagi. Semuanya jangan bergerak. Pelayan palsu itu pasti sudah bergabung di kumpulan kita. Aku pergi untuk lapor polisi dulu. Jangan sampai membiarkan seorang pun keluar. Ia terlalu sombong. Menggunakan kesempatan itu untuk mengambil uang di restoran. Semuanya rebutan untuk bayar. Saat itu ada seorang pria berkata, "Siapa yang mengenal pelayan tadi yang ingin melapor ke polisi?" Di saat semuanya sadar, si pria sudah mengumpulkan semua uang dan pergi dengan mobilnya. Tapi tetangga yang baik akhirnya menyadari pria itu seperti pelayan palsu. Kemudian membawa polisi untuk memeriksa. Polisi melihat dan benar. Keesokannya mengganti baju dan datang ke toko buku dan berkata ke pria, "Ingin buku tentang penipuan. Dengar-dengar kamu sangat profesional." Setelah mendengar itu, hari-hari baiknya pun berakhir. Kemudian ia menuruti polisi pergi. Sebenarnya ia tahu pasti akan ada hari ini. Dikatakan bahwa keuntungan dan risiko berbanding lurus. Tapi saya merasa, jalan yang telah kita tempuh, mendapatkan uang bersih. Bisa makan sehari 3 kali. Kalau tidak, makan pun pasti tidak enak. Selalu jadi pencuri, akan ada hari yang tidak menyenangkan. Benar kan? Terus ikutin saya, melihat berbagai video. Sampai jumpa di selanjutnya.